Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuha Zaira Ardia dengan NIM 210600092. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan ulang perekonomian terbuka, model model Fleming dan rezim Kurz. Adapun submaterinya yaitu yang pertama model Fleming, yang kedua perekonomian terbuka kecil dengan kurs menengah, dengan kurs mengembang, yang ketiga perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, dan keempat perbedaan tingkat bunga, dan selanjutnya yang kelima kurs mengembang atau kurs tetap. Baiklah, materi pertama yaitu model Fleming. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Mari kita mulai dari asumsi perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga dalam perekonomian ini ditentukan oleh tingkat bunga dunia R bintang. Secara matematis, kita bisa menulis asumsi ini dengan R sama dengan R bintang. Tingkat bunga ini diasumsikan tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil dibandingkan perekonomian dunia, sehingga bisa meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan. Di pasar uang dunia tanpa mengetahui tingkat bunga dunia, meskipun gagasan tentang mobilitas modal sempurna ditunjukkan dengan persamaan sederhana, perlu diingat untuk tidak mengabaikan proses rumit yang digambarkan persamaan ini. Bayangkan beberapa peristiwa yang terjadi secara normal akan meningkatkan tingkat bunga, seperti penurunan dalam tabungan domestik. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga domestik mungkin naik sedikit selama jangka pendek, tetapi dalam sekejap, pihak asing akan melihat tingkat bunga yang lebih tinggi itu dan mulai memberi pinjaman ke negara ini, dengan misalnya membeli obligasi negara ini. Aliran masuk modal akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R bintang. Demikian juga jika setiap peristiwa yang terjadi, mulai modal masuk akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R bintang. Demikian juga jika setiap peristiwa yang terjadi, mulai menggerakkan tingkat bunga domestik turun ke bawah. Modal akan mengalir ke luar negara untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan aliran keluar modal ini akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R bintang. Jadi, persamaan R sama dengan R bintang menunjukkan asumsi bahwa aliran modal internasional cukup memadai untuk mempertahankan tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Pasar barang dan kurva IS. Model Fleming menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model ISLM, tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor neto. Biasanya, pasar barang ditunjukkan dengan persamaan berikut. Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T, tutup kurung ditambah I dalam kurung R, ditambah G, ditambah NX dalam kurung E. Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat Y adalah jumlah konsumsi. C. C. Investasi I, belanja pemerintah G, dan ekspor neto NX. Konsumsi bergantung secara positif pada disposable income Y kurang T. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Ekspor neto berhubungan secara negatif dengan kurs E. Seperti sebelumnya, kita didefinisikan kurs E sebagai jumlah mata uang asing per unit mata uang domestik. Misalnya, E adalah 100 yen per dolar. Pasar uang dan kurva LM. Model Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan yang telah dikenal dari model ISLM. M per P sama dengan L dalam kurung R, Y. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan L dalam kurung R, Y. Permintaan terhadap keseimbangan uang real bergantung secara negatif pada tingkat bunga dan secara positif pada pendapatan Y. Jumlah uang beredar M adalah variabel eksogen yang dikendalikan oleh bank sentral.
Dan karena model-model Fleming dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, maka tingkat harga P juga diasumsikan tetap secara eksogen. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 12.2 perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kurs mengambang atau floating exchange rate di bawah kurs mengambang, kurs ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Pada kasus ini, kurs M menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Ketika suatu terjadi pada keseimbangan tersebut, kurs memungkinkan untuk bergerak ke nilai keseimbangan baru. Kita sekarang melihat tiga kebijakan yang dapat mengubah keseimbangan. Keseimbangan fiskal, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan. Tujuan kita adalah menggunakan model-model Fleming untuk menunjukkan dampak dari perubahan kebijakan dan untuk memahami cara kerja kekuatan ekonomi saat perekonomian bergerak dari satu keseimbangan menuju keseimbangan lainnya. Baiklah, yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Karena meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal ekspansioner untuk itu menggeser kurva IS ke kanan. Sebagaimana terlihat dalam gambar 12.4. Akibatnya harus berapresiasi, sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. Perhatikan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang sangat berbeda dalam perekonomian terbuka kecil dibandingkan dalam perekonomian tertutup. Pada model ISLM, perekonomian tertutup, ekspansi kebijakan fiskal meningkatkan pendapatan. Sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil, dengan kurs mengambang, ekspansi fiskal tidak mengubah pendapatan. Secara mekanisme, perubahan terjadi karena kurva LM vertikal, sementara kurva LM yang kita gunakan untuk mempelajari perekonomian tertutup berbentuk positif. Baiklah, berikut merupakan gambar dari 12.2 ekspansi fiskal pada sistem kurs mengambang. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Sekarang, anggaplah bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar. Karena tingkat harga diasumsikan tetap, kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real itu menggeser kurva LM ke kanan. Seperti dalam gambar 12.5 yang dapat dilihat pada slide berikut, yaitu jadi kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan kurs. Meskipun kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dalam perekonomian terbuka, sebagaimana dalam perekonomian tertutup, mekanisme transmisi moneternya berbeda. Ingatlah bahwa dalam perekonomian tertutup, kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pengeluaran karena menurunkan tingkat bunga dan mendorong investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, saluran transmisi moneter ini tidak tersedia karena tingkat bunga ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah menurunkan permintaan terhadap barang-barang impor dengan memperlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Apa yang terjadi pada pendapatan agregat imports? Karena ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi dengan impor, penurunan impor berarti kenaikan ekspor neto. Artinya, kurva ekspor neto bergeser ke kanan, seperti dalam gambar 12.6 yang dapat dilihat pada slide berikut. Pergeseran dalam kurva ekspor neto ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kanan. Karena kurva LM adalah vertikal, hambatan perdagangan meningkatkan kurs tetapi tidak mempengaruhi pendapatan. Kekuatan ekonomi di balik transmisi ini serupa dengan kasus kebijakan fiskal ekspansioner. Karena ekspor neto adalah komponen dari GDP, pergeseran kurva ekspor neto terjadi ke kanan. Dengan faktor lain diasumsikan tidak berubah dan menyebabkan pendapatan Y bergeser ke atas.
Baiklah, adapun materi berikutnya yaitu 12.3 perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Sekarang kita beralih pada jenis sistem kurs yang kedua, kurs tetap atau fixed exchange rate. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap untuk membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs, sesuai dengan tingkat yang diumumkan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sebagian besar perekonomian dunia termasuk Amerika Serikat beroperasi dengan sistem Bretton Woods System, moneter internasional yang disepakati sebagai besar negara untuk menetapkan nilai kurs. Dunia membatalkan sistem ini pada awal tahun 1970-an dan kurs dibiarkan mengambang. Namun kurs tetap bukan hanya tinggal sejarah. Untuk kasus lebih baru, Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar AS. Kebijakan yang akan kita lihat nanti merupakan sumber ketegangan antara kedua negara. Dalam bagian ini, kita bahas bagaimana sistem kurs tetap bekerja dan kita kaji pengaruh kebijakan ekonomi terhadap perekonomian dengan kurs tetap. Selanjutnya dalam bab ini kita mengaji dukungan dan penolakan terhadap kurs tetap. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Dengan sistem kurs tetap, Bank Sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik untuk mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaplah misalnya Fed mengumumkan bahwa ia akan memperlakukan kurs tetap pada 100 yen per dolar. Fed akan siap memberi 1 dolar untuk ditukar dengan 100 yen atau memberi 100 yen untuk ditukarkan dengan 1 dolar. Untuk menjalankan kebijakan ini, Fed membutuhkan cadangan dolar yang bisa dicetak dan cadangan yen yang harus dibeli sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap dalam komitmen Bank Sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, selama Bank Sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap, jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Untuk melihat bagaimana penetapan kurs menentukan jumlah uang beredar, perhatikan contoh berikut. Anggaplah Fed mengumumkan akan memberikan kurs tetap pada 100 yen per dolar. Tetapi dalam equilibrium dengan jumlah uang berbeda, pada saat ini kurs adalah 150 yen per dolar. Situasi ini digambarkan pada bagian A, gambar 12.7 yang dapat dilihat pada slide. Lihatlah bahwa ada peluang laba pialang bisa membeli 300 yen di pasar dengan harga 2 dolar. Dan kemudian menjual ke Fed seharga 3 dolar, sehingga mencetak laba 1 dolar. Ketika Fed membeli yen ini dari pialang, dolar yang ia bayar otomatis meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kenaikan dalam jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs equilibrium. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu 12.4 perbedaan tingkat bunga. Sejauh ini analisis kita mengasumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil sama dengan tingkat bunga dunia, yaitu R sama dengan R bintang. Namun demikian, karena beberapa alasan, tingkat bunga berbeda di seluruh dunia. Sekarang kita akan memperluas analisis dengan mempertimbangkan sebab-sebab dan dampak dari perbedaan tingkat bunga internasional. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Ketika kita mengasumsikan sebelumnya bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia, kita sedang menerapkan hukum satu harga. Kita berpikir bahwa jika tingkat bunga domestik berada di atas tingkat bunga dunia, masyarakat dari luar negeri akan memberi pinjaman kepada negara itu, yang membuat tingkat bunga domestik turun. Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi.
yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik, akhirnya tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia. Mengapa logika ini tidak selalu berjalan? Ada dua alasan. Yang pertama, yaitu risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah AS atau memberi pinjaman pada perusahaan-perusahaan AS, mereka sangat yakin bahwa pinjaman itu akan dilunasi beserta bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa revolusi atau kemelut politik lain akan mengganggu perlunasan pinjaman. Para peminjam atau borrowers di negara-negara itu harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberian pinjaman atas risiko itu. Alasan lain mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara adalah perubahan yang diharapkan dalam kurs. Misalnya, anggaplah orang-orang berharap peso Meksiko turun nilainya terhadap dolar AS. Jadi pinjaman yang dibuat dalam peso akan dilunasi dengan mata uang yang nilainya lebih kecil daripada pinjaman yang dibuat dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan mata uang Meksiko ini, tingkat bunga di Meksiko dibuat lebih tinggi dari tingkat bunga di Amerika Serikat. Jadi karena adanya risiko negara dan ekspansi terhadap perubahan kurs di masa depan, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil bisa berbeda dengan tingkat bunga dalam perekonomian lain di seluruh dunia. Adapun materi selanjutnya yaitu 12.5 kurs mengambang atau kurs tetap. Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Terdapat pendapat utama tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs mengambang membolehkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkannya. Tetapi kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs mengambang membuat para pembuat kebijakan bebas mengerjakan tujuan-tujuan lain, seperti menstabilkan kecepatan kerja atau harga. Para penasihat kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional lebih sulit. Setelah dunia membatalkan sistem kurs tetap Bretton Woods pada awal tahun 1970-an, baik kurs real maupun nominal menjadi dan terus semakin berubah-ubah daripada yang masyarakat harapkan. Sebagian ekonom menyebut pasangan surut atau volatility ini sebagai spekulasi irasional dan menstabilkan oleh investor internasional. Eksekutif bisnis sering mengklaim bahwa perubahan ini berbahaya karena akan meningkatkan ketidakstabilan yang berhubungan dengan transaksi bisnis internasional. Akan tetapi, selain perubahan kurs ini, jumlah perdagangan dunia juga terus meningkat dengan kurs mengembang. Para penganjur kurs tetap kadangkala berpendapat bahwa komitmen pada kurs tetap adalah salah satu cara untuk meresipkan otoritas moneter dengan dan mencegah pertumbuhan jumlah uang berlebihan. Tetapi banyak aturan kebijakan lain yang harus dipegang teguh bank sentral. Pada bab 14 misalnya, kita membahas aturan-aturan kebijakan sebagai target untuk GDP nominal atau tingkat inflasi. Memperlakukan kurs tetap memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah diterapkan daripada aturan kebijakan hal lain ini. Karena jumlah uang beredar disesuaikan secara otomatis, tetapi kebijakan ini bisa menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Akhirnya, pilihan-pilihan antara kurs pengembang dan tetap tidaklah sederhana seperti yang kita lihat pertama kali. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik. Tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuan lain, selama periode kurs mengambang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar. Kita jarang menemukan kurs yang seutuhnya tetap atau seutuhnya mengembang, apalagi di bawah kedua sistem. Stabilitas kurs biasanya adalah salah satu dari antara banyak tujuan bank sentral. Trinitas yang mustahil. Analisis rezim kurs sampai pada kesimpulan yang sederhana. Kita dapat melihat semuanya. Untuk lebih tepat lagi, mustahil bagi sebuah negara untuk menggunakan sekaligus rezim aliran modal besar, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Kata ini seringkali disebut dengan trinitas yang mustahil atau impossible trinity. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 12.12, sebuah negara harus memilih salah satu sisi dari segitiga ini.
yang melupakan kelebihan institusi dua sisi lainnya. Pilihan pertama adalah menggunakan aliran modal bebas dan juga kebijakan moneter independen seperti yang dilakukan AS beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, mustahil untuk menerapkan kurs tetap. Alih-alih kurs harus mengambang untuk menyeimbangi pasar valuta asing. Pilihan kedua adalah dengan menerapkan aliran modal bebas dan kurs tetap. Seperti yang dilakukan oleh Hong Kong beberapa tahun terakhir, pada kasus ini negara tersebut tidak dapat menjalankan kebijakan moneter independen. Jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk menjaga kurs pada tingkat yang telah ditentukan. Dalam beberapa hal, ketika suatu negara mematok mata uangnya dengan mata uang negara tertentu, berarti ia mengadopsi kebijakan moneter negara tersebut. Pilihan ketiga adalah dengan membatasi aliran modal internasional, baik masuk maupun keluar, seperti yang dilakukan China beberapa tahun terakhir. Pada kasus ini, kurs tidak lagi tetap terhadap tingkat bunga dunia, namun ditentukan oleh kekuatan domestik, seperti yang terjadi pada kasus perekonomian tertutup. Karena itu, suatu negara bisa menggabungkan kurs tetap dan kebijakan moneter independen. Berikut merupakan gambar 12.12 trinitas yang mustahil. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.